Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana bil qasimi Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntayyibin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, 2 yang kosongnya berarti 13 ya. Subuhan dokumentasi ya. Oke. Jadi kita masih lanjutkan yang tadi. Karena itu pengantar menuju yang kedua. Jadi selama kita belum mengetahui hakikat dan kesempurnaan manusia, itu kita agak gak nyambung kalau kita langsung mengkaji relasi antara ilmu rasional dengan kesempurnaan substansial manusia. Oleh karena itu kita menyambungkan kembali kajian kita yang tadi itu. Oke ya. Tadi sampai di persamaan antara manusia dengan pepohonan nabati. Persamaannya adalah sama-sama memiliki dimensi kenabatian. Keduanya memiliki jiwa nabati, yaitu membiakkan diri, menciptakan keturunan dan semacamnya. Itu adalah efek dari jiwa nabati yang kita sama dengan pepohonan-pepohonan yang lain. Jadi kita seesensi dengan mereka dari dimensi kenabatian. Kemudian juga dikatakan bahwa apapun yang dimiliki bebendaan dimiliki juga oleh pepohonan kenabatian kan? Tetapi ada hal yang dimiliki nabati tidak dimiliki oleh kebendaan. Mengapa demikian? Karena kalau kita membedah nabati, itu kita akan menemukan benda di dalamnya. Jadi semua kebendaan itu terkandung juga di dalam nabatian. Tetapi kalau kita membedah benda, itu tidak ada unsur kenabatian di dalamnya. Tidak ada makna nabati di dalamnya. Sehingga dari sisi ini ada hal yang dimiliki batu, ada hal yang dimiliki tumbuhan tidak dimiliki oleh benda. Tapi semua hal yang dimiliki benda dimiliki oleh tumbuhan. Kita naik ke atas lagi. Karena ini ke atas ini. Dari level yang terendah, level bebendaan, naik ke atas level nabati. Nabati lebih sempurna dari benda, karena ada yang dimiliki nabati, ada yang dimiliki oleh benda. Begitu maksudnya. Naik lagi ke atas ke level hewani. Di level ini kita akan menemukan saudara-saudara sehewan kita itu, yaitu yang mempersepsi secara indrawi. Mempersepsi secara indrawi. Tadi kalau kita membedah makna hewan, kita menemukan makna benda di dalamnya, makna nabati di dalamnya. Artinya apa? Artinya benda dan nabati terkandung di dalam hewan. Tetapi ada hal yang dimiliki hewan dan tidak dimiliki yang ada di bawahnya. Paham enggak? Itu logis, itu seperti itu sistematikanya itu. Misalnya apa? Ya tadi karakteristik hewan itu, yaitu mempersepsi secara indrawi. Hewan adalah benda, tumbuh dan berkembang, persis seperti batu dan pepohonan. Tetapi kekhususan hewan adalah mempersepsi secara indrawi, persepsi indrawi, hassas.
Inilah yang tidak dimiliki oleh tumbuhan dan bebendaan. Walaupun itu nanti masih seesensi juga dari sisi nabati dan benda. Persepsi indrawi. Jadi persepsi indrawi itu adalah dimensi persamaan kita dengan hewan-hewan yang lainnya. Kucing, sapi, ayam, serigala, domba, semuanya. Semua kita mempersepsi secara indrawi. Itu dimensi persamaan kita itu. Nah, coba kita renungkan itu. Dari dimensi persamaan ini sama kayak tadi. Kira-kira mana yang lebih unggul persepsi indrawinya? Manusia atau hewan-hewan lain selain manusia? Mana kira-kira? Misalnya persepsi pendengaran misalnya. Kita ini paling berapa jaraknya yang kita bisa tangkap gelombang suara itu? Persepsi indera penglihatan. Mana yang lebih tajam itu? Penglihatannya. Persepsi apa lagi? Persepsi penciuman. Bahkan kadang manusia menggunakan jasa hewan untuk mencium objek tertentu. Kan? Ada namanya anjing pelacak. Kita menggunakan jasa-jasa mereka. Kita menggunakan jasa indera mereka. Kan? Jadi dari dimensi persamaan itu, kalau kita urai dari awal tadi sebenarnya, dari dimensi persamaan manusia dengan benda, dengan tumbuhan, dengan hewan, dimensi persamaan ini tidak bisa dijadikan sebagai neraca keunggulan manusia dan tidak bisa dibanggakan. Bahkan sebagian hewan itu mengetahui kapan dia harus mati. Kucing itu biasanya dia kalau dia sudah merasa sangat lemah, kita tidak pernah menemukan itu bangkai kucing yang mati karena sakit. Yang berkeliaran itu adalah bangkai kucing yang mati tertabrak. Tapi yang mati begitu saja pernah lihat tidak? Karena mereka itu lari ke tempat-tempat yang sepi, begitu dia merasa bahwa dia sudah akan mati, dia pergi bersembunyi ke tempat-tempat yang sepi, yang gelap, yang jauh dari jangkauan hewan-hewan yang lain. Disitulah dia menanti kematiannya. Mati yang terencana. Kalau kita ini seolah-olah nggak punya rencana, nggak punya planning untuk mati, tiba tahu-tahu mati saja. Keluar tertabrak mati. Sama kayak tidur itu. Kadang kita tidak memplanningkan untuk tidur. Baca buku ngantuk, tidur. Itu bukan tidur, tertidur. Tidur itu harus juga dengan planning. Artinya apa? Kita mempersiapkan sarana prasarana tidur. Bukan tertidur. Main HP, ngantuk. Itu bukan tidur, itu tertidur. Mati juga seperti itu, mesti ada planning. Jangan mati mendadak. Kok mati mendadak tanpa planning? Mati itu harus juga dengan planning. Kita ingin mati yang bagaimana, mati di mana, seperti apa. Itu planning. Masa kalian dikalah sama si bombarder itu. Mereka merencanakan kematian dan menjemput kematian itu. Tapi sayang di jalan yang salah. Nah, kita yang mengetahui jalan kesempurnaan mesti menyongsong itu, mempersiapkan planning itu. Mati sebelum mati. Persiapkan kematian. Sebagai manusia yang sadar akan kematiannya dan sadar akan kehidupannya, sehingga mereka menyusun planning hidup
dan planning mati yang terencanakan, hidup yang terencanakan. Jangan seperti orang di atas perahu tadi, nggak tahu mau kemana, jalan saja, sibuk dengan keseharian yang tidak berkaitan dengan arah tujuan perahu itu kemana. Nah, jadi dimensi persamaan antara manusia dengan semua entitas-entitas yang lain yang seesensi dengan manusia, yang dengan itu kita saudara seesensi dengan mereka, itu tidak bisa dijadikan sebagai neraca keunggulan manusia. Manusia jauh di bawah mereka. Kita kalah unggul dengan saudara-saudara kita dari dimensi persamaan kita itu. Makanya sekali lagi kalau mau pilih pasangan hidup, jangan lihat dari persepsi indrawinya. Ini luar biasa telinganya misalnya itu, matanya mata indah bola pingpong. Kenapa Anda menikah sama kucing saja atau elang? Itu bagus, elang itu matanya tajam ya, mata kucing, mata elang itu persepsi indrawi itu. Makanya di syariat mengatakan seperti ini. Di saat semua orang sibuk memperindah matanya, maka perindahlah pandanganmu. Karena mata yang indah mendatangkan bahaya kepadamu, sementara pandangan yang indah menjauhkan bahaya darimu. Mata yang indah hanya melihat apa yang tampak, sementara pandangan yang indah berusaha melihat apa yang menampakkan yang tampak. Mata yang indah terkagum-kagum pada apa yang terlihat, tapi pandangan yang indah berusaha mencari sesuatu di balik yang terlihat. Sempat di balik yang terlihat itu ada sesuatu yang lebih layak untuk dikagumi. Ini kalau saya tanya ini, kalau kalian lihat lukisan misalnya, lukisan yang indah, itu kita memuji siapa itu? Apa yang kita puji di situ? Kita terkagum, tercengang dengan apa? Kita kagum melihat lukisannya. Luar biasa lukisannya. Pernah tidak kita mempertanyakan siapa pelukisnya? Pernah tidak kita memuji pelukisnya itu? Tidak. Pelukisnya dikemanakan? Diasingkan, dilupakan. Sementara semua keindahan yang ada pada lukisan adalah hasil manifestasi dari pelukis. Mestinya kita memuji pelukis. Tapi begitulah. Mata yang indah hanya melihat keindahan lahiriah. Pandangan yang indah melihat yang mewujudkan keindahan lahiriah itu. Kalau kalian melihat pemandangan yang indah, lihatlah di baliknya. Itu pandangan yang indah. Tidak bagus itu ya? Tidak nyala. Matiin aja. Pakai foto saya. Fotonya dekat-dekat. Oke? Begitu juga kalau kalian melihat misalnya perempuan yang menawan. Wih, cantiknya. Siapa yang kalian puji? Mestinya lukisan ini dijadikan sebagai cermin yang apa? Yang menampilkan keindahan pelukis. Dan itu hanya mungkin kalau kita memiliki pandangan yang indah, bukan mata yang ketika melihat pemandangan yang indah, itu cermin untuk melihat pelukis semesta. Ada saya tulis puisi itu tentang pelukis semesta itu. Jangan puji indah lukisan, pujilah dia yang melukis. Pujilah dia sang pelukis semesta, yang melukis tanpa kanvas dan tinta. Pujilah dia yang melukis dengan satu kata, kun fayakun. Maka terbentanglah indah semesta. Begitu. Begitu juga kalau melihat
manusia yang indah, yang rupawan, yang cantik, yang menawan. Jangan fokus pada dirinya, fokus kepada apa yang terpantul dari dalam dirinya itu. Itu akan dibahas di filsafat cintanya Plato, itu menarik gitu. Tapi kita tidak akan bahas itu sekarang. Kita bahas filsafat manusia. Jadi lanjut kata Syariati, mereka katanya itu takut pada pikiran onho azfikretun mitarsan. Jadi mereka takut pada pikiran kalian. Makanya sebenarnya di era sekarang ini yang terjadi itu perang budaya, perang ideologi. Perang fisik itu tidak begitu laku lagi. Yang terjadi sekarang adalah perang ideologi. Ideologi manapun yang menang, maka dialah yang menang. Ideologi yang mayoritas yang berhasil diyakini, yang mendominasi manusia, itulah yang menang. Karena kita akan bertindak sesuai dengan ideologi kita. Sekarang ini ada dua ideologi, ada ideologi materialisme dan ideologi spiritualitas. Klasifikasinya Mutahari seperti itu. Apakah kita berpandangan materialistik atau berpandangan spiritual? Spiritual ini apa? Kita meyakini bahwa ada sesuatu di balik yang tampak. Bahwa ada yang metafisik. Bahwa semesta ini, eksistensi ini bukan dipenuhi oleh materi semata, tapi ada juga yang bersifat non materi. Dan itu hanya mungkin jika kita memiliki pandangan yang indah, bukan sekedar alat yang indah, alat indera yang indah. Nah, Syariati itu lanjut lagi, Syariati mengatakan begini. Ini kalau saya tanya, ini ada enggak ini? Ada enggak ini? Hah? Ada? Apa buktinya ada? Apakah semua yang dilihat itu ada? Oh, ini filsafat, bukan kelas SD. Apakah ada? Ada. Selesai. Pertanyaan masih ada. Apakah ini ada? Ada. Apa buktinya bahwa dia ada? Dilihat. Apakah semua yang dilihat itu ada? Tidak. Nah, apa buktinya bahwa ini bukan dari sesuatu yang dilihat dan tidak ada? Ada sesuatu yang dilihat tapi tidak ada, dan ada sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Kan begitu? Eksistensi tidak identik dengan terlihat. Tidak semua yang ada itu terlihat, dan tidak semua yang terlihat itu ada. Terlihat tidak terlihat bukan neraca ada tidak ada. Itu jika kita meyakini bahwa indra bukan raja pengetahuan. Itu jika kita menganggap bahwa selain indra ada hal yang dimiliki manusia yang semestinya dijadikan sebagai raja pengetahuan. Raja pengetahuan ini apa? Ini yang berperan sebagai penyimpul, sebagai evaluator, sebagai penarik konklusi. Kayak gitu. Nah, ini terlihat sekarang ini. Tapi tidak semua yang terlihat itu ada. Al-Syariati bilang kayak gini. Dalam samudra kehidupan ada dua hal yang membuatku takjub. Pertama, birunya langit di atas kepalaku yang saya lihat. Ini saya lihat indra. Tapi saya tahu bahwa dia tidak
dia tidak ada. Tuh kalau kalian naik ke atas itu, nggak ada itu warna biru itu, kan? Ada nggak? Saat ini kita lihat ada, tapi kalau kita naik ternyata nggak ada. Laut juga seperti itu, warna biru, warna hijau. Ke bawah, nggak ada. Fisikawan modern saat ini itu mulai meragukan eksistensi warna, bahwa warna itu nggak ada. Itu hanya gelombang-gelombang tanpa warna yang terpantul akibat sinar matahari dari benda ke retina. Panjang pendeknya gelombang mempengaruhi apa yang terlihat warna-warna, menimbulkan warna-warna itu. Sebenarnya nggak ada. Jadi birunya langit yang saya lihat, indra, tapi saya tahu dengan apa? Dengan akal bahwa dia tidak ada. Dan Tuhan yang saya tidak lihat, tapi saya tahu bahwa dia. Jadi ada hal yang terlihat tapi tidak, dan kita sebut dengan fata morgana. Kita melihat air, ternyata nggak ada. Makanya salah satu urgensi filsafat, kalau kita belajar filsafat itu adalah menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar ada dan apa yang hanya seolah-olah ada. Ini penting agar kita tidak mengejar fata morgana, agar kita tidak menjadikan fata morgana sebagai kejaran. Itu urgensi filsafat bagi saya. Memberikan rumus apa yang ada, apa yang ada lagi diklasifikasikan, apa yang ada dan substansial, apa yang hanya aksidental, apa yang bernilai, apa yang tidak bernilai, dan apa yang hanya seolah-olah ada. Pertama kita harus menyingkirkan yang seolah-olah ada agar tidak dijadikan sebagai kejaran. Yang kedua, kita menyingkirkan yang ada tapi bersifat tidak bernilai. Yang kita jadikan prioritas utama adalah yang ada dan memiliki nilai. Bukan tadi di awal, apa yang pertama kali harus diketahui sebagai manusia? Enggak mungkin lah kan kajian-kajian gosip-gosip, barista, berita artis ternama, apalah lagi itu. Kan bukan itu yang dijadikan prioritas utama. Yang urgen lagi misalnya, biologi itu urgen, kedokteran itu urgen, ekonomi itu urgen, politik itu urgen. Level urgensitasnya mana? Dalam fikih ada kaidah aham dan muhim. Ada yang penting dan ada yang lebih penting. Dahulukanlah yang lebih penting walau harus mengorbankan yang penting. Itu bukan kaidah yang mudah dihafal. Itu rumit direalisasikan. Ketika misalnya kalian lagi sholat, tiba-tiba ada tetangga minta tolong karena kebakaran rumahnya. Mana yang harus dilakukan? Membatalkan sholat itu atau kita tetap sholat dan membiarkannya kebakaran? Yang mana? Saya nggak tahu, saya bukan ulama. Kalau kalian kan ulama, ya nggak tahu saya. Intinya kedua-duanya muhim kedua-duanya. Tapi mana yang aham? Mana yang lebih penting? Membatalkan sholat dosa loh. Mau berdosa. Tapi tetap sholat juga dan membiarkannya mati terbakar sementara kita bisa menolongnya, itu juga eksploitasi. Eksploitasi mana yang harus dilakukan ini? Tidak mudah itu. Ada perempuan yang tenggelam, misalnya, ada perempuan yang tenggelam, minta tolong, mau dipegang, non muhrim, tidak ditolong, mati.
Maksudnya tidak masalah kalau dilemanya ada pada kita. Kalau dilemanya ada pada dia, kita datang menolong ini, kita kan sudah pilih yang aham kan, yang lebih penting kan. Dalam pandangan kita menolong nyawa orang itu lebih penting dari sekedar melanggar muhrim tidak muhrim kan? Ya enggak? Kita datang begitu dengan semangat, sudah kayak pahlawan kesiangan, apalagi akhwat. Datang menolongnya, tapi dia lagi milih itu. Wah, yang datang laki-laki non muhrim. Nggak mau ah. Ya sudahlah, mati konyol. Akhirnya dia mengadu pada Tuhan di sana itu. Kenapa engkau tidak menyelamatkan saya? Itu. Tuhan menjawab, ya Allah, saya sudah kirim laki-laki itu yang menyelamatkanmu, tapi kamu tolak dan memilih mati. Padahal sekiranya engkau melanggar dosa muhrim non muhrim pada saat itu, demi keselamatanmu, maka mungkin dia akan menikahimu. Maksud saya seperti itu. Ini bukan kaidah-kaidah yang mudah untuk dipraktekkan. Manusia seperti itu. Mesti memilih di antara itu tadi urgensi filsafat itu. Mengenalkan kepada kita mana yang prioritas, ada dan bernilai. Dan dijadikan sebagai tujuan utama. Tapi itu semua hanya mungkin jika kita tidak terjebak pada persepsi indera. Kalau saya tanya lagi gini, kita mengunggulkan hewan-hewan yang lain itu karena alat indranya atau karena indranya? Apa bedanya alat indra dengan indra? Yang urgen itu yang mana? Indra melihat atau alat melihat? Yang mana? Indra atau alat indra? Mana yang urgen, melihat atau alat melihat? Mendengar atau alat mendengar? Mana yang urgen? Yang urgen adalah bukan alat lah. Alat tidak ada maknanya jika dia tidak berfungsi. Dari fungsi, ya kan? Atau alatnya. Wih, bagusnya kupingnya, tapi dia tidak mendengar kebenaran. Bagus apanya? Oh, matanya. Iya, tapi dia menutup diri dari kebenaran. Jadi yang urgen adalah indra, bukan alat indra. Tapi cobalah lihat diri kita itu. Ini perenungan filosofis yang nantinya akan melahirkan kesadaran filosofis. Sehingga jadilah kita manusia filosofis yang bergerak atas dasar rasionalitas, bukan baperan. Coba lihat diri kita itu. Apa yang kita puji? Indranya atau alat indranya? Kebanyakan kita lu aja kali. Kita memuji alat indra dan menomorduakan indra itu. Padahal bisa jadi ada wujud yang mengindrai tanpa alat indra. Dia melihat tanpa alat melihat. Dia mendengar tanpa alat mendengar. Bisa enggak seperti itu? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Contoh teologisnya misalnya, Tuhan itu melihat yang melihat itu. Melihat enggak? Melihat dengan mata, alat. Tuhan itu mendengar dia mendengar itu. Mendengar dengan telinga. Atau semua eksistensinya adalah melihat. Semua eksistensinya adalah mendengar, semua eksistensinya adalah ilmu. Kan itu. Tuhan itu maha indah.
Tidak usah cari tahu dia nongkrong di salon yang mana itu. Maha perkasa, dia pasti olahraga ini ya. Sama lah misalnya ketika dikatakan Tuhan itu tanda kutip melahirkan anak Tuhan. Tidak usah cari di mana bidannya. Kenapa? Ya karena itu adalah anak Tuhan yang ini apa? Ya ini wujud yang begitu dekat dengan Tuhan dari sisi kesempurnaan, manifestasi terdekat Tuhan, anak Tuhan. Paling dekat kan seperti itu. Tidak usah tanyakan di mana bidannya. Karena itu bahasa simbolis. Kalau melahirkan berarti perempuan dong Tuhannya. Seolah-olah semua yang lahir harus pakai bidan loh. Kan enggak. Pohon pisang saya itu lahir enggak pakai bidan itu. Kucing saya lahir enggak pakai bidan. Tapi begitu jika kita menjadikan indera sebagai raja pengetahuan, kita menilai berdasarkan indera, ya semua seperti itu. Lain halnya jika indera hanya dijadikan sebagai menteri. Manusia itu seperti ini dia sebenarnya. Akal sebagai raja. Mengapa raja nanti kita bahas. Akal sebagai raja. Indera itu adalah menteri. Hati ini adalah kendaraan. Sehingga menteri, semua yang dilaporkan menteri indera mesti dievaluasi oleh akal, oleh raja. Raja tidak boleh membenarkan semua apa yang disampaikan oleh menteri-menterinya. Harus dievaluasi apakah realitas benar-benar seperti yang dilaporkan oleh indera atau tidak. Janganlah engkau menilai sesuatu berdasarkan apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Evaluasi itu, analisa itu. Apalagi di dunia medsos kayak gini, ada banyak hoax yang bertebaran. Kalau akal kita tunduk di bawah kontrol indera, ya maka kita akan menilai berdasarkan apa yang kita baca itu, yang terindra, yang terdengar, yang terlaporkan. Kita tidak sempat lagi mengevaluasinya. Gitu. Hati juga seperti itu. Dia harus bergerak di bawah kendali akal. Hatinya jangan dilepaskan begitu saja, buta nanti. Dia harus dibawa kendali akal, sehingga dengan kendali akal hati tahu di mana dia harus berlabuh. Hati tahu hati mana yang harus dimasukkan ke dalam hatinya. Hati tahu hati siapa yang harus dimasukinya. Jangan sembarang masukkan hati orang ke dalam hati diri. Jangan sampai hati serigala yang masuk dan kita mendugganya manusia. Kan begitu maksud saya. Jadi akal harus menjadi pengontrol. Maka jadilah hati sebagai rumah cinta rasional, bukan rumah cinta emosional. Jadi hati yang dikontrol oleh akal akan menjadi rumah cinta rasional, bukan rumah cinta emosional. Rumah cinta filosofis. Stop sampai situ, nanti lanjut. Bahaya kalau kajian tentang cinta. Baik, kembali ke indra. Itu dimensi persamaan antara manusia dengan hewan. Apa? Manusia dengan hewan-hewan lain kayak kucing, ayam, sapi, sebagainya. Persepsi indrawi. Dan dari sini kita meyakini bahwa manusia belum bisa diunggulkan. Belum bisa diunggulkan. Sehingga sampailah pada hal yang membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lain, sekaligus juga membedakan manusia dengan semua yang ada di bawahnya itu. Ada satu jiwa lagi yang dimiliki oleh manusia. Selain 3 jiwa tadi, jiwa tambang, jiwa nabati, jiwa hewani, satu lagi ada jiwa pemikir. Nafs
an-natikah. Sehingga manusia didefinisikan sebagai hewan yang berakal. Sebagai hewan yang berakal. Kenapa akal? Karena akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lainnya. Jadi dari dimensi persamaan tadi, kita adalah saudara seesensi. Jadi kucing itu saudara sehewan kita, saudara segenus kita. Maka jangan eksploitasi kucingnya, jangan eksploitasi anjing. Baru masuk masjid, belum masuk masjid sudah dilempar dengan batu itu. Ada kucing yang dari tadi ngeong. Kalian punya kemampuan untuk membelikannya sepotong ikan, tidak dibelikan. Jangan dieksploitasi. Ini filsafat harmonisasi, di mana kita melihat semua entitas sebagai saudara kita. Entah itu saudara sehewan, saudara senabati, saudara sebenda. Tadi puisinya seperti itu kan? Kita mesti bertindak harmonis pada tanah yang berlapis semen, pada air yang tercemari limbah, pada udara yang tak lagi bersih, pada sapi yang kau peras susu dan tenaganya hingga gila, pada ayam yang kau adu hingga mati. Kan? Kenapa? Karena kita memiliki relasi esensial dengan semuanya itu, relasi esensial. Ada hubungan esensial yang menyatukan kita di situ. Kita tidak sepenuhnya berbeda dengan mereka. Kita berbeda dengan mereka dari sisi diferensia kita, yaitu akal. Itulah kenapa saya katakan akal harus dijadikan sebagai raja.